Oke, halo Bu Nurjanana dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis regresi dengan data panel sebagai pemenuhan tugas 11 mata kuliah ekonometrika. Oke, dengan anggota kelompok kami yaitu Marita Sulistiani Warni Nurjamil, Muhammad Farezi, Maudini Mutiara Wandarti, Gali Raffi Astagina, dan juga saya, Pedro Putrananda. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke yang pertama, yaitu data 1. Saya serahkan kepada teman saya, Rita dan juga Maudi. Yang pertama untuk data 1, pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada 8 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang ada di sepanjang pantai selatan. Penentuan model data panel yang sesuai. Yang pertama menggunakan rule of thumb dengan T sama dengan 5 tahun dan N sama dengan 8 kabupaten. Karena N besar dan T kecil. Dan untuk pengamatan bukan berupa sampel dari populasi yang lebih besar, FE model lebih tepat. Oleh karena itu menggunakan asumsi FE dengan LSDV. Penggunaan uji diagnostik secara statistik dengan model YIT sama dengan AI plus beta XIT plus epsilon IT dengan I 1 hingga N dan T kecil sama dengan 1 hingga T besar. Uji Hostman dengan hipotesis H0 Cof AI XIT sama dengan 0 atau asumsi lebih tepat, asumsi RE lebih tepat versus hipotesis alternatif Cof AI XIT tidak sama dengan 0 atau asumsi FE lebih tepat. Dengan statistik uji yang tertera pada slide. Selanjutnya. Lalu dilakukan analisis menggunakan Gretel dengan output sebagai tetra di layar. Berdasarkan output dari uji Hostman, diperoleh p-value sama dengan 0,002708888 kurang dari alfa, di mana alfa sama dengan 0,05. Maka keputusan H0 ditolak yang berarti bahwa asumsi FE lebih sesuai dengan menggunakan LSDV. Next. Dan menggunakan asumsi FE dengan penduga LSDV, di mana efek tersebut dapat diduga dengan konsep LSDV, di mana plan belanja IT sama dengan A1 ditambah sigma K sama dengan 2 sampai 8, AK DKI ditambah beta 1, len pendapatan asli daerah IT ditambah beta 2, len dana alokasi umum IT tambah epsilon IT, di mana I sama dengan 1 sampai 8, T sama dengan 1 sampai 5, dan DKI sama dengan 1 jika K sama dengan I, DKI sama dengan 0 jika selainnya, di mana K sama dengan 1 sampai 8. Kemudian kita tambahkan variabel dummy untuk setiap kabupaten. Next. Analisis data panel yang sesuai dengan hasil output yang terdapat di layar dengan interpretasi berdasarkan output di samping. Tidak semua prediktor berpengaruh nyata, hanya variabel len PAD, len DAU, DAMI 3, DAMI 5, dan DAMI 8 yang berpengaruh nyata. Pendapat asli daerah atau PAD dan DAU berpengaruh secara tidak signifikan sebesar minus 0,104 berdasarkan belanja daerah pada Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan asli daerah dan DAU dan dana alokasi umum berpengaruh secara tidak signifikan sebesar minus 0,029 terhadap belanja daerah pada Kabupaten Blitar.
Dan berikut juga untuk Kabupaten Jember sebesar minus 0,22 secara signifikan, dan Kabupaten Lumajang sebesar minus 0,082 secara tidak signifikan. Next. Dan untuk Kabupaten Malang berpengaruh secara signifikan sebesar minus 0,091, pada Kabupaten Pacitan berpengaruh secara tidak signifikan sebesar 0,051, pada Kabupaten Trenggalek berpengaruh secara tidak signifikan sebesar 0,015, dan pada Kabupaten Tulungagung berpengaruh secara signifikan sebesar minus 0,135. Next. Selanjutnya hasil pendugaan, yaitu LAN belanja IT sama dengan seperti yang pada layar, di mana D1I sama dengan 1 jika perusahaan ke I adalah Banyuwangi, dan sama dengan 0 jika selainnya. Begitu pula untuk sampai D8I untuk Kabupaten Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung. Beda rata-rata LAN belanja daerah antar kabupaten secara spesifik di luar variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat ditunjukkan berdasarkan penduga parameter variabel dummy, di mana Kabupaten Banyuwangi di sini digunakan sebagai referensi. Untuk beda rata-rata belanja daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Banyuwangi pada nilai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sama, rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,1333621 daripada rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Blitar, sehingga perbedaan ini tidak signifikan. Kemudian antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,324068 daripada rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Jember. Perbedaan ini signifikan. Pada nilai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang sama, rata-rata LAN belanja daerah pada Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,1857649 daripada rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Lumajang. Perbedaan ini tidak signifikan. Pada nilai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang sama, rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,194471 daripada rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Malang. Perbedaan ini signifikan. Selanjutnya yaitu pada Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,0525065 dari rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Pacitan, sehingga perbedaan ini tidak signifikan. Kemudian rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,089153 daripada rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Trenggalek. Perbedaan ini tidak signifikan. Rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi 0,29001 daripada rata-rata LAN belanja daerah Kabupaten Tulungagung, sehingga perbedaan ini signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Tulungagung pada nilai pendapatan asli daerah yang sama, kenaikan satu nilai dana alokasi umum menaikkan LAN belanja daerah sebesar 65208 secara signifikan. Sedangkan pada nilai dana alokasi umum yang sama, kenaikan satu nilai pendapatan asli daerah menaikkan LAN belanja daerah sebesar 0,825005 secara signifikan. Next. Oke, selanjutnya adalah data 2, di mana data ini merupakan data kompensasi per jam di sektor manufaktur di dalam dolar AS dan tingkat pengangguran sipil dalam persen. Oke, yang pertama kita menggunakan rule of thumb, di mana rule of thumb ini kita tidak melakukan pengujian hipotesis.
Nah, dari data kita temukan T sebanyak 27 tahun dari 1980 sampai dengan 2006 dan N sebesar 3. Nah, karena nilai N ini lebih besar dari nilai T dan nilai T ini lebih kecil dari nilai N, maka kemungkinan besar tidak banyak perbedaan antara penduga FE dan RE. Sehingga kita bisa menggunakan asumsi FE dengan LSDV. Nah, selanjutnya kita menggunakan uji diagnostik secara statistik. Di sini kita sajikan model linear untuk data panel secara umum, yaitu YIT sama dengan A1 plus beta XIT plus epsilon IT dengan I1 sampai N dan T1 sampai T. Nah, untuk pengujian hipotesis, kita bisa menggunakan uji Hausman, di mana uji Hausman ini kita menduga model dengan asumsi RE dan juga FE sekaligus. Nah, untuk hipotesisnya H0 itu COV AI XIT sama dengan 0 untuk asumsi RE lebih tepat, dan COV AI XIT tidak sama dengan 0 untuk asumsi FE lebih tepat, dengan statistik uji seperti yang tertera pada layar. Oke, setelah dimasukkan ke dalam grade L, maka kita dapatkan output dan kita dapatkan keputusan p-value yaitu sebesar 0,132671 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,005. Maka H0 diterima. Nah, karena menghasilkan keputusan H0 diterima, maka perlu kita lanjutkan lagi dengan melihat hasil uji Bespagan. Nah, kenapa kita perlu melakukan uji Bespagan? Karena bisa jadi data kita tidak termasuk dalam RE, tapi termasuk ke dalam pulse atau pooled OLS. Nah, untuk uji Bespagan sendiri, hipotesisnya yaitu H0 yaitu sigma A kuadrat sama dengan 0, dan hipotesis dan H1-nya yaitu sigma A kuadrat tidak sama dengan 0. Maka dari hasil grade L kita dapatkan nilai p-value sebesar 0,602319 dan dengan alfa 0,05 kita dapatkan nilai p-value lebih besar dari alfa sehingga H0 diterima. Nah, karena menghasilkan keputusan H0 diterima, maka diputuskan kita menggunakan model penduga Pohls atau pooled OLS. Oke, selanjutnya untuk penduga Pohls atau pooled OLS dengan menggunakan grade L, maka kita dapatkan output seperti pada gambar, dan model yang terbentuk yaitu COMP IT sama dengan 182,777 kurang 11,5139 UNIT. Karena menggunakan Pohls atau pooled OLS, maka diasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar unit cross section karena semua keheterogenan sudah ditangkap oleh variabel prediktor. Lalu intercept atau slope sama untuk setiap unit cross section. Nah, berdasarkan model yang terbentuk, dapat kita interpretasikan sebagai berikut, di mana B0 sebesar 182,77. Jika tingkat pengangguran sipil atau UN bernilai 0 atau konstan, maka setiap 1% kenaikan kompensasi di sektor manufaktur atau KOM akan naik sebesar 182.777 dolar per jam. Oke, untuk B1 sebesar minus 11,5139 jika tingkat pengangguran sipil atau UN meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan kompensasi di sektor manufaktur atau KOM sebesar 11,5139 dolar per jam. Oke, next. Oke, jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang analisis keberadaan parameter secara serempak. Jadi ini menggunakan Gretel, maka dapatkan output seperti itu. Untuk perhitungan manualnya, untuk R kuadratnya itu adalah sebesar 0,4483 dengan interpretasi sebesar 44,83%. Dan keragaman data dapat dijelaskan oleh garis regresi, dan 5,17% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Kemudian dilanjutkan dengan statistik uji F. Jadi untuk statistik uji F-nya kita mendapat 64,19 atau bisa dibilang p-value-nya 8,26 kali 10 pangkat min 12. Jadi untuk kesimpulannya, karena p-value tadi lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jadi sehingga dengan taraf nyata 5%, walaupun nilai R kuadrat hanya sekitar 44,83%, namun secara p-value-nya sudah
ya signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa model sesuai atau secara serempak variabel X tingkat pengangguran sipil berpengaruh linear terhadap variabel Y kompensasi di sektor manufaktur. Bisa di next. Oke, untuk analisa keberartian para sama dengan 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 1 topi ini 182,777 untuk SE beta 1 topi 11,1734 untuk stat uji T-nya itu mendapatkan 16,36 dB-nya 40 minus 1,39 untuk titik kritisnya jadinya 2,022. Jadi untuk p-value di sini didapatkan 4,36 kali 10 pangkat minus 27. Untuk keputusannya sendiri karena stat uji T tadi lebih besar daripada T 0,25 ini jadinya didapatkan maka H0 ditolak. Kemudian untuk kesimpulannya dengan taraf kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa variabel intercept tingkat pengangguran sipil secara parsial berpengaruh linear terhadap respon kompensasi di sektor manufaktur. Untuk B2-nya sama untuk H0-nya beta 2 sama dengan 0, H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0, untuk beta topinya di beta 2 topi diperoleh 1,43708, untuk stat ujinya 8,012, untuk DB ini diperoleh 39, untuk titik kritisnya 2,022 dan p-value didapatkan 8,26 kali 10 pangkat minus 11. Untuk keputusannya sendiri jadi stat uji lebih besar daripada titik kritis dan p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya sendiri untuk beta 2 dengan variabel intercept atau tingkat pengangguran sipil secara parsial berpengaruh linear terhadap respon kompensasi di sektor manufaktur. Mungkin terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi ini hasil diskusi kita dari kelompok 10. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.